Lanjut lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada tugas keempat kita sudah dikasih Pak Daniel nih. Nah, untuk sekarang kita bahas diskusi seperti biasanya. Mungkin Novia bisa ditunjukkan soal yang telah diberikan. Nah, inilah soal-soalnya. 1 sampai 16 soal. Nah, soal-soal yang ada di itu bakalan kita kerjain dengan rumus yang udah dikasih Bapak atau materi yang sudah kita kuliahkan waktu hari Selasa. Dan materi itu juga sudah dibagiin oleh Bapak di learning dan sudah didownload oleh kita. Coba Novia ditunjukin materinya yang bakal kita pakai untuk ngerjain soal. Nah, ini jadi beberapa slide materi-materi yang bakal kita pakai untuk mengerjakan soal. Nah, mungkin langsung saja untuk pembahasan setiap per nomor yang udah kita bagi-bagiin, dimulai dari Nopri, silakan dimulai penjelasannya tentang nomor yang udah kamu kerjain. Itu apa namanya itu boleh tampilin dulu enggak soalnya? Yang nomor 2. Nomor 2. Ini kan ada soal nomor 2 itu istilah tabel bilangan Bessel. Pada tabel di bawah ini seperti yang diterangkan hari Selasa kemarin kan. Ini kan nilai itu sudah ya kan ada X, X-nya itu nilai X-nya dimulai dengan 0 ya. 0. Kemudian untuk mencari yang di nilai selanjutnya itu sama dengan ini ya, nilai ini ditambah dengan 0,2. Enter. Nah, untuk selanjutnya ini bisa secara cepat ya, pakai kontrol. Sampai berapa kemarin? Dihapus saja. Nah, salah aja. Udah ya. Terus mencari nilai yang sebelahnya. Ini kelebihan ya. Selanjutnya itu ini untuk mencari yang E dikali min X itu adalah itu cara mencarinya itu sama dengan EXP ini ya, EXP ini diklik.
teman. Kemudian masukkan ini nilai X-nya. Salah ini. Minus, ini kan ada minusnya ya, jadi minus X. X ini, langsung ke X ini. Kemudian enter. Itu ya. Untuk ininya itu bisa ditarik ke bawah. Batas ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu IO dikali X. Ini pakai Bessel ya. Bessel. Ini kan I ya, jadi pakainya Bessel I. Ininya salah. X-nya ini kan X-nya. Ordernya itu, di sini kan ordernya order 0 ya, jadi di bawahnya ini diisi 0. Langsung masukkan. Nah, cara cepatnya sama kayak tadi, langsung ini aja, teruskan aja. Tarik ke bawah. Aduh, salah. Nih, kan keluar nilainya. Kemudian ini ada lagi ya, yang I1-nya. Ini order 1. Sama kayak tadi, Bessel. Salah. Susah kalau di sini. Langsung klik sini. Bessel, ini kan udah ada Bessel I. Masukkan X-nya. Ini nilai X-nya kan. Kemudian ordernya, bukan lagi order 0 ya, order 1 ini. Masukkan 1. Udah, kayak tadi lagi, tarik lagi. Nah, cara cepatnya ya. Kemudian ini nilai ini kan E pangkat min X. Ini kan nilai E pangkat min X. Kemudian dikali sama yang ini kan I 0. Jadi ini dikali yang ini dikali sama dengan yang ini. Sama dengan ini ya, langsung ini klik tanda kali ya, tanda kayak bintang kayak itu, dikali sama yang ini. Enter. Nah, hasilnya 1 kan. Bentar ya. Ini sama juga kayak yang sebelah ini. Sama dengan ini kan nilai yang ini dikali sama nilai yang sebelah ini, yang ini ya. Terus kita enter deh. Tuh hasilnya kan keluar. Lagi kontrol. Mana sih kontrol? Nah, kelebihan. Dan selanjutnya yang ini ya, sama kayak yang ini tadi. Nah, sama kayak yang ini, tapi dia tuh nggak pakai min. Sama dengan EXP masukin itu nilai X-nya. Ini X ini nggak pakai min kan, kalau yang pertama tadi pakai min, kalau yang ini nggak, langsung aja. Nah, keluarkan 1 lainnya. Kemudian tarik lagi. Oke. Nah, kalau yang ini Bessel ini sama sih kayak Bessel yang I, tapi ini Besselnya Bessel K. Jadi sama dengan Bessel K ini, Bessel K ini. Terus
itunya itu kan X. Diklik ke X-nya, terus ininya ordernya itu order 0. Jadi langsung masuk aja ya. Nah, kenapa nggak keluar nilainya ini ya? Ini bukannya salah, tapi ini apa namanya itu tak terhingga. Jadi dia keluarnya kayak ini. Kalau untuk yang berikutnya itu yang di bawahnya itu jadi kita buat lagi kayak tadi sama dengan ini Basel K kan udah kepilih Basel K itu. Terus dipilih X-nya. X-nya klik ke 0,2. Terus ordernya order 0 ya. Udah, keluarkan nilainya. Seterusnya ya sama kayak tadi, langsung aja dikontrol. Tuh, tarik, keluarkan semua nilainya. Nah, ini juga K1. Ini Basel 1. Basel K yang 1 ya, sama kayak yang sebelah, sama dengan Basel K. Ininya X-nya sama ya. Ini diambil X-nya. Terus ordernya bukan lagi order 0 ya, tapi order 1. Langsung enter. Nah, ini sama juga itu kondisinya kayak yang di sebelah ini tak terhingga, makanya dia nggak muncul angka. Jadi kita harus ketik ulang lagi Basel pas bagian kedua. Basel K ya, langsung oke aja. Terus di sininya masukin nilai X-nya. Ordernya order 1. Keluarkan hasilnya. Bentar ya, kita tarik biar nilainya keluar. Nah, untuk yang ini juga ini langsung ini kan E pangkat X dikali ini kan dikali K0 yang ini. Yang ini berarti dikali sama yang ini. Coba ya, sama dengan ini ya, kita ambil nilainya dikali sama yang ini. Enter. Hasilnya tak terhingga ya. Terus ke bawahnya selanjutnya sama dengan ini, kita kaliin juga ini dikali, jangan lupa ya tanda kalinya sama yang ini. Enter. Terus ini kan keluar nilainya, tinggal tarik. Kameranya agak ke kanan lagi. Oke, ya, bentar ya. Ini ya hasilnya yang tadi. Biar bisa dilihat lagi. Ininya kan itu ya, yang sebelahnya juga sama ini, dikali, yang ininya dikali sama yang ini. Tapi yang ini kan K1 ya posisinya, jadi dikali sama yang K1. Ini ya, klik aja. Nah, hasilnya kan kayak itu. Nah, untuk cari yang bawahnya, ketik ulang. Soalnya itu kan tak terhingga. Sama dengan ini, yang baris kedua dikali sama yang ini, biasa yang ini. Bentar ya. Kemudian cara cepatnya ya kayak tadi, ditarik. Udah bentar ya, aku narikin dulu. Nah, salah. Nah, kayaknya hasilnya. Nah, terima kasih. Kembali ke moderator. Ini ya, kayak tadi. Berarti tabel ini sesuai apa yang diajarin Bapak di buku kan? Ya, ini kan sama kayak, ini kan tadi kan yang dari pertama tadi sudah aku klik-klik kan ada rumus-rumusnya. Jadi kita tuh ngikutin rumus dari yang diajarin Bapak kemarin sih. Mungkin langsung aja, Pri. Nggak apa-apa nomornya loncat. Jelasin yang part Nopri dulu. Nomor selanjutnya. Nomor 14. Iya.
Aduh, nyiapin kertas itu. Bisa tampilin enggak itunya nomor 14-nya? Ininya soalnya. Biar yang lain saya bisa lihat dulu soalnya. Kalau ada yang nonton. Udah kelihatan. Ini nomor 14 mana ya? Kotak itu ya? Itu agak ke bawah maksudnya. Kan itu kan ada ini soal ya, dari soal itu. Udah 6 kali. Dari soal itu kan kita langsung yang kita ketahui. Mungkin dibaca dulu aja tadi. Dibaca dulu ya. Maksudnya itu kan yang lain mungkin bisa langsung lihat Wan, jadi langsung diketahuinya nyimpulkan diketahuinya. Oke. Ya kan, dari yang nomor 14 tadi kan mungkin bisa dilihat dulu kan. Nah, yang diketahuinya itu nilai K diketahui. Nilai K-nya itu 0,73 WM kali K ini ya. Terus D1, nilai D1-nya itu 20 senti. 20 cm sama dengan 0,2 M kalau dihitungkan ke meter ya, dari senti. Terus D2 sama dengan 40 cm atau jadi 0,4 meter ya. Terus itu 2 sih. Z, nilai Z 5 mm. Sama dengan itu 5 kalau dihitungkan ke nilai ini ya 0,3 minus 3 ya, maaf, milimeter. Kok milimeter sih? Meter. T1-nya itu 100 derajat Celcius. Nah, nilai T2-nya itu 30 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu nilai S dan nilai Q. Nilainya agak ke itu tuh. Ngeblur ya? Iya. Pelan-pelan B tadi itu ngambil. Jelas. Iya. Gitu ya. Kan ada rumus yang tabel 3.7 itu ya, yang pokoknya ada yang di buku Bapak tuh S per L. Blur ya nih. Kayak mana beda blur? S per L sama dengan ya 2V dibagi ditambah 4Z kuadrat. Ini kurangnya. Di sini ada dibagi lagi 2 kali D1 dikali D2. Ini S per L terus lagi ya keluar. Ngeblur lagi. Tulis ulang lagi ya, 2V cos H minus 1 D, kok D? Salah. Nilai D1-nya itu 0,2 kan, pangkat 2, ditambah 0,4 pangkat 2 nilai D2-nya, ditambah 4Z kuadrat.
ininya 2 dikali 0,2 dikali 0,4. Terus lagi ke bawahnya S per L sama dengan 2 pi cos H-1 0,04 ditambah 0,16 dikurang 2 kali 10 pangkat minus 5. Ini dibaginya 0,16 ya. S per L sama dengan 2 pi cos H-1. Ini kan hasilnya hasil bagi ini 0,19998 dibagi 0,16 S per L sama dengan 2 pi. Bentar ya. 2 selanjutnya 2 pi cos H-1 ya. Aduh. Ada salah ini. Tidak ditulis lagi. 0,69298049. Ini hasil bagi dari yang ini ya. Hasil bagi ini. Terus hasilnya itu S per L sama dengan 9,07. Ini hasil S per L-nya ya. Terus mencari nilai Q-nya. Untuk mencari nilai Q itu gunakan Q per L sama dengan ini S per L K T1 dikurang T2. Langsung masukin nilainya. Tadi kan hasil ini tadi 9,07 dikali 0,73 W per M K ini dikali 100 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Maka hasilnya itu 9,07. Ini tadi dicoret ya. 0,73 W per M sama C-nya dicoretnya. Ininya 70 ya. Kemudian ini nilainya dikalikan ini jadi 463,477 W per M. Inilah hasilnya. Makasih. Kembali ke moderator. Oke, itu kan udah dijelasin dari Nopri. Selanjutnya bakal dijelasin sama Nafi. Berikutnya akan saya jelaskan untuk nomor 9. Sebelum itu saya akan kasih tunjuk dulu soalnya. Nah, di soal ini nomor 9 yaitu air panas dengan suhu rata-rata 53 derajat Celcius dan kecepatan rata-rata 0,4 meter per sekon mengalir melalui pipa air panas berdinding tipis sepanjang 5 meter dengan diameter luar 2,5 cm. Pipa melewati bagian tengah dinding setebal 14 cm yang diisi dengan isolasi fiberglass dalam K-nya yaitu 0,035 W per meter kali K. Jika permukaan dinding berada pada suhu 18 derajat Celcius, maka yang ditanya itu untuk A-nya yaitu laju perpindahan panas dari pipa ke udara di dalam ruangan. Yang B-nya itu penurunan suhu air panas
saat mengalir melalui 5 meter bagian dinding yang panjang. Nah, dapat dilihat pada screen yang telah dibagikan itu, yang pertama itu cari rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. Dapat kita lihat sebentar ya, saya sebentar ya. Nah, kita pakai yang sebentar ya. Nah, kita pakai yang ini. Kelihatan nggak? Kita rumus S-nya itu dapatnya S sama dengan 2V kali L per ln dari 8Z per VD. Ini diagram dari materi yang tadi dikasih Bapak. Nah, untuk berikutnya yang ditanya itu sebentar ya. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Nah, yang untuk yang B-nya itu ditanya hitung nilai S dengan memasukkan nilai yang telah diketahui. Nah, untuk yang B-nya itu ditanya mencari S dari nilai-nilai yang udah diketahui di soal. Nah, untuk itu dipakai tadi rumus yang udah didapat 2 VL dibagi ln dari 8Z per VD. Nah, kita makainya yang kalau di sini kita pakai V-nya itu 22/7. Bisa juga pakai 3,14, tapi di sini kita pakai sebentar ya. Di sini kita pakai untuk makainya untuk 22/7. Kedengaran nggak? Soalnya jaringanku nggak bagus. Dengar jelas. Oke. Nah, Dengan kita pakai 22/7 tadi V-nya. Kita untuk L-nya kita masukin nilainya itu 5 meter. Kita masukin aja dulu. Tapi belakangan juga dimasukin V-nya, tapi akhirnya nanti harus dimasukkan nilainya 22/7. Tapi bisa juga 3,14. Di sini kita pakai 22/7 ya. Nah, di sini 2 dikali V-nya, terus dikali untuk L-nya itu 5 meter per ln dari 8 dikali 0,07 meter.
itu nanti nilainya udah ada diketahui dari soal. Nah, terus untuk V-nya juga masih berapa namanya? 22/7. Nah, di sini nanti didapatkan hasilnya itu, untuk D-nya itu kita dapatkan dari nilai dari buku itu 0,025. Nanti 0,025 dikalikan dengan 22/7 itu hasilnya 0,0785714. Nah, setelah itu selanjutnya itu 2 dikali 22/7 dikali 5, hasilnya yang didapat itu 31,428571428 per ya, melanjutkan yang tadi sampai diketahui yang tadi untuk 2V kali 5 itu didapatkan nilai V-nya, bukan didapatkan, sebentar ya. Nah, tadi kan untuk nilai V-nya nilai V tadi kita ada pakai itu kedengaran kan weh? Iya. Untuk nilai V-nya tadi itu kita pakai 22/7. Nah, yang udah 2 kali V kali 5 meter itu kita dapat hasilnya 31,428571428 per kita masukkan nilai LAN-nya. Nah, dikali ini hasil ini nanti 0,56, terus ini per 0,0785714. Nanti untuk hasilnya 0,56 per 0,0785714 ini yaitu jadi 7,12722727. Nah, 31,428571428 per LAN dari maksudnya LAN dari 7,122727 ini nanti hasilnya 1,96392865. Ya, hasil yang didapatnya nanti hasil akhirnya 16 meter. Nah, berikutnya untuk yang C-nya yang ditanya itu hitung nilai Q untuk volume benda yang diketahui. Nah, berarti kita cari nilai Q-nya kan? Q sama dengan ada nanti di buku Bapak, di buku yang dikasih Bapak itu juga untuk rumus Q itu. Nanti kita memasukkannya Q sama dengan S kali K dikali T1 kurang T2. Nah, untuk nilai S-nya tadi yang kita dapat ini 16 meter dikali K-nya itu 0,035. Terus dikali T1 kurang T2. Nah, T1-nya itu 53 derajat Celcius dikurang 18 derajat Celcius. 16 dikali 0,035 dikali 35 derajat Celcius. Ini hasil yang didapatnya itu 19,6 watt. Oke, sekian untuk nomor 9, dilanjutkan lagi. Tadi record enggak? Maaf, yang pertama kali.
Masih, ini ngelanjut setelah aku. Siapa setelah aku? Wawan, bisa ya? Langsung lanjut. Oke, lanjut lawan. Jadi aku bakalan ngejelasin tentang nomor 7. Aku bacain dulu soalnya. Perlu di-share nggak, Wan? Boleh. Nomor berapa, Wan? Jadi nomor 7, Nov. 7. Nomor Nah, jadi soal nomor 7 itu pipa air panas dengan panjang 20 meter dan diameter 8 cm dari sistem pemanasan listrik ditanam di dalam tanah 80 cm di bawah permukaan tanah. Suhu permukaan luar pipa adalah 60 derajat. Mengambil suhu permukaan bumi menjadi 5 derajat Celcius dan konduktivitas. Terus thermal tanah di lokasi tersebut menjadi 0,9 W per M kali K. Tentukan kehilangan panasnya. Nah, jadi petunjuknya di sini ada A, cari rumus S untuk kasus ini dari diagram di buku. Yang B, hitunglah nilai S dengan memasukkan data yang diketahui. C, hitunglah nilai Q. Untuk mencari nilai S, itu sama seperti Novia yang di materi Bapak itu. Nah, yang aku sudah didapatkan, nilai S-nya itu adalah A, dari petunjuk A untuk nilai S-nya itu, maksudnya untuk rumusnya, kita pakai 2 pi L per dan 4 Z per ini. Terus kita masukkan rumus ini ke langsung masukin S sama dengan 2pi 20 meter per ln 4 0,8 meter per 0,8 meter maksudnya 0,08. Bentar. Nah, kok miring terusnya 3,688870954 meter. Wan. Iya. Tadi sempat terkeluar aku, jadi nggak ke-record kau ngejelasin yang itu. Jelasin dulu dari atas, Wan. Cuman nggak usah tulis ulang. Oh, oke. Dari yang A ya? Enggak, yang B-nya aja. Yang B. Jadi yang B ini dari rumus yang A kita dapat ini, kita turunkan, masukin angkanya, yaitu ada S sama dengan 2pi dikali 20 meter, ln kurung 4 kurung 0,8 meter per 0,08 meter. Terus 2pi dikali 20 meter sama dengan per ln 4 dikali 10. 2pi dikali 20 meter
per ln 40. 2pi-nya itu kita pakai 22 per 7 dikali 20 meter per 3,688870954 meter. Hasil akhirnya untuk yang B itu sama dengan 34,07 meter. Nah, untuk yang C itu menghitung Q. Jadi Q sama dengan S kali K T1 dikurang T2 sama dengan 34,07 meter dikali 0,9 W per M kali K dikurang buka kurung 60 Celcius dikurang 60 Celcius kurang 5. Tuh. Sama dengan 30,663 dikali 55. Sama dengan 1686,465 W. Nah, selesai di nomor 7, selanjutnya saya akan menjelaskan pada nomor 12. Untuk mungkin soal nomor 12 boleh dilihatin. Nah, jadi soal nomor 12 itu, air panas dengan suhu rata-rata 85 derajat Celcius melewati deretan 8 pipa sejajar sepanjang 4 meter dan berdiameter luar 3 cm yang terletak vertikal di tengah-tengah dinding beton. K sama dengan 0,75 W per M kali K, yaitu tinggi 4M, panjang 8M, dan tebal 15 cm. Jika permukaan dinding beton terkena media pada suhu 32 derajat dengan koefisien perpindahan panas 12 W per M kuadrat dikali K, tentukan laju kehilangan panas dari air panas dan suhu permukaan dinding. Petunjuknya cari C dari gambar di buku. Seperti biasa. Yang A cari S, yang B hitunglah nilai S dengan masukkan data yang diketahui, yang C hitunglah nilai Q. Nah, ini berhubung sama rumusnya, rumus S-nya beda, tapi cara penyelesaiannya sama. Baiklah, saya memilih untuk nomor 8. Nomor 12 itu pada bagian A, untuk S-nya saya pakai 2pi L per ln 8 kali Z per pi kali D. Nah, untuk yang B itu masukkan angka pada rumus S. Langsung saja, S sama dengan 2pi 4M per ln kurung 8 dikali 0,075 per I-nya kita pakai 22 per 7 lagi, terus dikali 0,03 tutup kurung. Terus sama dengan 25,142855714 per ln kurung 0,6 per 0,09942855714. Tidak kurang gitu rasanya. Maaf. Lanjut, sama dengan
25,1428574 per len 6,3638 sama dengan kita masukin 25,1428574 per 1,850599972 sama dengan 13,58632,742 dibulatkan atau dibulatkan 13,58 meter. Itu untuk yang B. Nah, untuk yang C-nya, maaf di belakangnya. Nah, untuk yang C, itu Q sama dengan 8 dikali S kali K dikali T1 dikurang T2. Sama dengan 8 dikali 13,58 meter dikali 0,75 W per M kali K dikali 85 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya 8 dikali 13,58 meter. Sorry, meternya dicoret. Dikali 0,75 W dikali 53. Jelaskan gambarnya. Jelas, Wan. Oke, sama dengan 4318,44 W dibulatkan menjadi 4318 W saja. Nah, laju kehilangan panasnya, untuk laju kehilangan panasnya itu AS sama dengan 2 dikali 4 dikali 8 sama dengan 64 meter kuadrat. Untuk Q-nya sama dengan H kali AS TS dikurang T tak hingga. TS sama dengan T tak hingga plus Q per H kali AS. Masukin angkanya sama dengan 32 derajat ditambah 4,318 hasil tadi per 12 dikali 64 sama dengan 32 derajat ditambah 5,62. Hasilnya 37,62 derajat. Terima kasih. Selanjutnya Yazid. Terima kasih kepada Wawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 15. Bisa minta share screen ini soalnya. Saya akan membacakan soalnya terlebih dulu. Pertimbangkan dua tabung dengan diameter yang sama. D1 sama dengan 20 cm, panjang dan suhu permukaan T1. Satu tabung ditempatkan di tengah dengan benar dalam isolasi silinder D2. Panjang tabungnya 40 cm. Tabung lainnya ditempatkan secara eksentrik dengan insulasi silinder berdiameter sama, di mana jarak antara pusat tabung dan pusat insulasi adalah Z sama dengan 5 mm.
Jika kedua konfigurasi memiliki suhu permukaan luar T2 yang sama, tentukan konfigurasi mana yang memiliki laju perpindahan panas yang lebih tinggi melalui insulasi. Nah, sesuai yang di soal Bapak itu kan ada gambarnya. Petunjuknya itu cari nilai S untuk masing-masing konfigurasi. Dan itu masing-masing key untuk setiap konfigurasi, kemudian dibandingkan. Nah, yang pertama A. Coba. Tuliskan rumus konfigurasi sebelah kiri. Rumus S untuk sebelah kiri, untuk konfigurasi kiri itu S sama dengan 2pi dikali L per cos hiperbola min 1 D1 kuadrat plus D2 kuadrat min Z kuadrat dibagi 2 kali D1 dikali D2. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya hitung Q untuk konfigurasi sebelah kiri. Berarti bagian kedua B. Yang S tadi dicari dulu. Disuruh nyari Q kan. S tadi kan rumusnya 2pi kali L per cos H min 1 dikali D1 kuadrat plus D2 kuadrat dikurang Z kuadrat per 2 dikali 2 dikali D1 dikali D2. Itu dimasukin berarti 2pi dikali L per cos min 1. Terus D1-nya 0,2. Dari 20 cm ke meter jadi 0,2. 0,2 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat dikurang Z-nya 5 mm berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kuadratin. Dibagi 2 dikali 0,2 dikali 0,4. Hasilnya S-nya sama dengan 9,07 L. Lalu Q-nya sama dengan SK kali T1 min T2. S-nya tadi 9,07 L dikali K lalu dikali T1 min T2. Ini untuk nilai Q-nya. Di sebelah kiri. Lalu kemudian disuruh nyari rumus S konfigurasi sebelah kanan. S konfigurasi sebelah kanan rumusnya itu S sama dengan 2pi dikali L per ln D2 per D1. Disuruh hitung Q-nya, S-nya tadi rumusnya kan 2pi kali L per ln kali D2 per D1. Berarti S kita masukin angkanya sama dengan 2pi L per ln 0,4 per 0,2. Terus
Benar. Bentar ya. Nah, terus maaf, saya dari tempat enak bernulis. Nah, sama dengan 2pi dikali L per ln. Kan ini dibagi ini hasilnya 2. Dan 2. Nah, hasilnya 2pi dikali L per 0,69314718 itu hasilnya. Sama dengan 9,06 L. Untuk rumus Q-nya pakai yang SK kali T1 min T2 tadi, jadinya S-nya kan 9,6 dikali K dikali T1 min T2. Nah, ini untuk Q-nya. Kesimpulannya, karena S1 lebih besar dari S2, maka nilai Q1 lebih besar daripada Q2. Oleh karena itu, perpindahan kalor dari silinder sirkular eksentrik yang Q1 lebih tinggi daripada lapisan panjang standar. Namun, hal utama yang harus diperhatikan itu perpindahan panas yang tidak banyak. Perpindahan panas itu tidak banyak selisih bedanya kalau menggunakan konfigurasi pertama ataupun kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Oke. Wan, Ada nggak suaraku? perlu kedengaran. Oke. Jadi untuk diskusi kali ini kita udah selesai, dan beberapa dari 1 sampai 16 soal kita ngerjain sekitar 10 atau 11 soal yang kita dapat. Untuk diskusi selanjutnya semoga kita bisa lebih dapat jawaban lebih banyak dan bisa saling diskusi satu sama lain. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sudah mau berdiskusi pada hari ini. Jadi kesimpulannya sama seperti biasanya, bahwasannya kita dapat hasilnya sama dengan rumus yang diajarin Bapak waktu di perkuliahan. Mungkin kalian ada yang mau bicara tentang diskusi ini? Ya, cukup baiklah diskusi kita dari diskusi kita pada tugas pertama sampai tugas sekarang ini semakin membaik. Ya, semoga kedepannya selalu terus membaik dan lebih dalam menjelaskannya lebih mudah dipahami gitu lah, tidak terlalu susah untuk dipahami para yang nonton kita nanti. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, cukup pada saat ini diskusi keempat kita pindah panas Indralaya kelompok 15. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.